The miracle of prayer, mujizat daripada doa. Kita akan menyoroti apa yang dialami oleh seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Kisahnya sudah bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 dan pasal yang kedua. Jadi kenapa kok ibu? Karena memang ibu ini, wanita ini punya karunia khusus, yaitu karunia berdoa. Pada umumnya, pada umumnya. Sebab itu ya bukannya pria tidak punya, tapi pada umumnya memang wanita ini punya karunia doa. Makanya saya mengajak, ayo ibu-ibu tingkatkan ini, supaya karunia doa ini semakin berkobar. Nah, kalau kita membaca dalam kisah Hana, maka saya bisa membagi dalam 5 stage, 5 masa dalam kehidupan Hana. Yang pertama adalah masa krisis. Kita tahu apa yang dialami oleh Hana, di mana dia diizinkan Tuhan untuk mandul, tidak memiliki anak, seizin Tuhan tentunya. Dan pada masa itu, hal ini seolah-olah aib. Masa itu, kalau sekarang sudah lain lagi pandangan. Dan apalagi kita di akhir zaman itu tidak perlu dipermasalahkan. Tentu kalau kita diizinkan Tuhan punya anak, saudara didik dengan baik, tapi kalaupun belum diizinkan, saudara tidak perlu putus asa. Saudara berdoa tentunya. Nah, jadi Ibu Hana ini karena keadaannya yang tidak memiliki anak itu, dia mengalami tekanan, baik melalui masyarakat di sekitar, teristimewa di dalam keluarganya. Karena dia dimadu oleh seorang yang bernama Penina. Jadi dia mengalami satu tekanan. Dari perkataannya ini kita bisa melihat bahwa dia dikatakan, aku sangat susah dan sakit hati. Dia mengalami celaan, dia mengalami hinaan, dia mengalami tekanan. Dan tidak ada yang mengerti keadaannya, termasuk suaminya. Suaminya tidak bisa mengerti, pria ya begitulah sebenarnya. Kadang-kadang tidak bisa menyelami perasaan wanita. Jadi kalau wanita merasa, kok kamu gak ngerti? Jangan kaget, ya biasa. Itulah pria, sotok tumpul perasaan itu. Nah, jadi Ibu Hana ini mengalami saat-saat krisis. Krisis dalam kehidupannya. Yang saya percaya ini adalah seizin Tuhan. Ingat, sebagai orang percaya, saya yakin bahwa hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan Hana. Mengapa demikian? Karena seringkali krisis itu membawa kita kepada stage yang kedua, yaitu kita bergumul di dalam doa. Ini yang normal. Jadi krisis itu justru membawa kita untuk kita mencari hadirat Tuhan. Krisis itu mendorong kita, menarik kita untuk kita lari kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Dikatakan Hana satu saat dia sudah tidak tahan lagi. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dia dikatakan dia mencurahkan, dia menangis terseduh-seduh. Dan ini adalah satu langkah yang sangat tepat. Kalau saudara mengalami krisis, jangan lari kemana-mana. Larilah kepada kaki Tuhan. Hana mengambil langkah yang tepat. Dia lari, dia berseru kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang berikut ini. Bahwa Tuhan senang mendengar curahan isi hati kita. Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu. Datang kepada Tuhan, berseru, menangis di bawah kaki Tuhan. Jangan malu untuk menangis. Kalau malu, kita rugi sendiri. Saya pernah khotbahkan bahwa air mata itu punya nilai tersendiri. Nah, inilah kekuatan seorang wanita. Seorang wanita itu mudah mencucurkan air mata. Tapi justru disitulah kekuatannya. Coba kita lihat ayat yang berikut lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang memperdulikan kita. Jadi ini adalah satu langkah yang tepat.
Hana dalam keadaan tertekan begitu rupa. Dia tidak lari kemana-mana, dia tidak cari teman. Kadang-kadang orang cari teman ini, cari teman itu, cari teman baik. Ya memang manusia ini kadang-kadang memang butuh untuk mengeluarkan isi hati. Itu tidak bisa tidak, secara psikologis. Tapi kita juga harus hati-hati. Bukannya saya melarang, tapi saudara hati-hati kepada siapa saudara mencurahkan isi hati saudara. Jadi Hana ini mengambil langkah yang tepat. Dia datang di kaki Tuhan, dia curahkan segala problemnya. Dan bukan itu saja, Hana juga bernatsar. Nah, apa itu natsar? Natsar itu janji kepada Tuhan. Berujar kepada Tuhan. Biasanya kalau Tuhan mengabulkan doaku, kalau Tuhan menolong aku akan begini dan begitu. Itu natsar. Jadi bicara tentang natsar, saya tidak mendorong, tapi saya juga tidak melarang. Tapi saya berpesan, saudara, jangan gampang-gampang natsar. Kadang-kadang ada orang yang gampang. Ya kalau Tuhan tolong saya akan begini. Gampang sekali ngomong. Karena natsar itu akan ditagih oleh Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab karena natsar. Banyak yang bertanya waktu itu, waktu awal-awal saya melayani, kenapa Bapak sebagai dokter kok meninggalkan profesi lalu menjadi seorang hamba Tuhan? Salah satunya karena saya bernatsar kepada Tuhan. Dan Tuhan tagih. Jadi natsar itu penting, kadang-kadang dibutuhkan pada saat-saat yang sangat ekstrim. Yefta bernatsar. Jadi natsar itu dibutuhkan, tetapi saudara jangan sembarangan bernatsar. Karena natsar itu akan ditagih oleh Tuhan. Nanti kita melihat bagaimana Hana bernatsar dan dia membayar natsarnya. Tapi kadang-kadang Tuhan memang tunggu. Maaf ya, sekali lagi saya tidak mendorong, kalau itu dari dorongan dari Roh Kudus, monggo silakan. Tapi saya tidak mendorong saudara, ayo saudara supaya didengar doamu, natsarlah. Bukan begitu saudara ya. Tapi kadang-kadang memang itu yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Nah ini pergumulan pribadi. Makanya saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dalam keadaan demikian, Hana bernatsar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau mengabulkan doaku, engkau memberi aku seorang anak laki-laki, aku akan persembahkan dia kepadamu seumur hidupnya. Dia akan melayani engkau. Aku berikan anak ini kepadamu. Itu natsar daripada Hana. Kemudian kita melihat stage berikutnya, yaitu doa Hana didengar. Haleluya. Doa Hana didengar. Dikatakan bahwa setahun kemudian Hana sungguh-sungguh melahirkan seorang anak laki-laki. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Amin. Tuhan kita itu mendengar doa kita. Jangan berpikir doa ini asal-asal hanya ungkapan hati. Paulus berkata, aku enggak mau sembarangan memukul, aku enggak mau memukul angin. Karena dia tahu setiap pukulannya harus terkena sasaran. Dan kita harus percaya bahwa doa kita ini seperti kita memukul sesuatu. Dan pasti kena kalau di dalam nama Yesus. Karena Yesus menjamin, aku akan mendengar doamu. Jadi doa kita ini didengar dan dijawab. Kita bukan cuma memukul angin sembarangan, tetapi kita benar-benar memukul sasaran. Mari kita baca beberapa ayat. Ini hanya beberapa ayat yang saya kutip dari Mazmur, menandakan bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Mazmur 6 ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mazmur 28 ayat 6, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Mazmur 34 ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Bahwa doa kita didengar, doa Hana didengar, dijawab oleh Tuhan. Dan Hana mendapatkan keturunan. Kita mau berdoa dan kita mau alami jawaban doa kita. Mari saya ajak setiap jemaat berdoa. Saudara berdoa, bergumul sama dengan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi. Nah saudara, maka kita melihat apa yang Hana lakukan ketika doanya sudah dijawab. Yaitu Hana sekarang menggenapi natsarnya. Ya ini langkah yang berikutnya. Ini yang paling sulit. Utang itu gampang, bayar utang itu
Karena Nasar itu kayak orang berutang. Gampang ngomong, Tuhan kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan saya akan begini. Makanya hati-hati, ya, jangan gampang-gampang bernasar. Karena nasar itu harus digenapi. Itu firman Tuhan. Dalam Ulangan 23, Tuhan akan tagih nasar itu. Dan Hana ditagih. Dan Hana konsekuen, luar biasa. Jadi ketika dia sudah melahirkan, dia tidak menunggu sampai anak ini besar mungkin. Biar dia bisa menikmati lucu-lucunya anak ini. Waduh Tuhan, sorry Tuhan ya. Nanti kalau anaknya sudah besar. Tidak, dikatakan ketika dia sudah menyapih anak. Berapa lama ya anak itu cerai susu? Menyapih itu kan cerai susu. Berapa lama? 2 tahun kira-kira ya. Zaman itu kan gak ada susu kaleng. Jadi semua pakai susu ibu. Di 2 tahun, bayangkan 2 tahun, lucu-lucunya anak. Tapi dia bawa anak itu ke rumah Tuhan. Dan dia serahkan. Dan firman Tuhan berkata, anak itu masih kecil betul. Aduh saudara, saya gak bisa bayangkan ya. Saya ini ya sudah kalau anak sudah besar, sudah lupa ya. Tapi kan saya punya cucu. Aduh, punya cucu. Kadang-kadang itu kalau udah gak ketemu itu rindu sama cucu ketemu. Rindu memeluk cucu. Bayangkan ini saudara. Anak masih 2 tahun, masih lucu-lucunya. Anak yang ditunggu-tunggu. Tapi Hana, dia menguatkan hatinya. Dan dia bawa anak itu kepada Tuhan. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ini iman. Makanya ayo di tahun yang baru ini 2 hal ini. Iman, doa. Iman jangan sampai kita lepaskan. Kita berdoa harus dengan iman. Tapi kalau kita beriman kita harus berdoa. Gitu? Kalau saudara percaya Tuhan itu bisa menolong saudara, saudara pasti berdoa, amin. Betul? Karena kita percaya Tuhan bisa mengubah keadaan. Doa itu mengubah keadaan, amin. Doa itu bisa memberikan mujizat terjadi lewat doa. Dari seorang yang dikatakan mandul, dia bisa memiliki anak. Dan dia bawa anak itu kepada Tuhan. Dia konsekuen dengan nasarnya, dia katakan Tuhan, aku serahkan anak ini kepadamu. Padahal kalau sudah lihat waktu itu Imam Eli situasinya itu rumit. Di rumah Tuhan itu rumit waktu itu. Imam Eli aja gagal mendidik anak-anaknya. Kalau Hana mau melihat situ, waduh anak-anak Imam Eli kayak gini tak serano Imam Eli ya apa. Tapi Hana tidak. Dia tidak menyerahkan kepada Imam Eli, tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bawa anak itu. Dan yang ternyuh lagi dikatakan setiap tahun dia mengunjungi anaknya. Setiap tahun. Lalu dia bawa, dia bikin baju kecil. Waduh saya enggak bisa bayangkan ini. Ya gimana ya hati ibu ini ya. Setahun sekali lihat anaknya dipakai baju kecil. Kemudian ditinggal lagi. Aduh saya kalau bayangkan tuh saya bisa nangis saudara-saudara ya. Ini gimana ini. Seorang ibu tapi dia tegar di hadapan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia berserah. Amin. Saudara jangan melihat siapa-siapa, lihat kepada Tuhan yang kepadanya kita berserah. Ya serahkan semua. Berdoa dengan iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, kadang-kadang kita seperti putus asa ya. Enggak tahu berbuat apa. Kok Tuhan enggak mendengar doa saya? Saudara, bukan Tuhan enggak mendengar. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Amin. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Asal doa itu di dalam nama Yesus anaknya. Karena itu jaminan doa kita didengar. Jaminan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Yesus adalah jaminan. Tuhan mendengar, pasti mendengar. Dan pasti menjawab. Amin. Ada firman Tuhan. Tuhan berjanji. Dan janjinya tidak pernah gagal. Berapa banyak janji dalam Alkitab bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab. Salah satunya dalam Matius pasal 7 dikatakan minta, cari, ketok, minta, pasti menerima. Kalau minta belum, cari, pasti mendapat. Ada effort, ada usaha. Kalau cari pun belum, ketok pintu. Haleluya. Ketok pintu, gedor pintunya surga. Dalam nama Yesus Tuhan, ini janjimu Tuhan. Pasti dikatakan pintu dibukakan bagimu. Jadi saudara-saudara jangan ragu, percaya dan berdoa. Jadi Hana ini punya iman yang luar biasa. Dan terakhir kita melihat apa reward, upah
daripada iman Hana. Ini adalah stage yang kelima, adalah masa di mana Hana mendapatkan reward. Semua imannya, semua penyerahannya itu dibalas oleh Tuhan. Yang pertama, dia dibalas 5 kali lipat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemudian Tuhan memberkati Hana dan dia mempunyai anak 5 lagi, saudara. Jadi total 6. 5, 3 pria, 3 cowok, 2 cewek. Wah, Tuhan kalau berkati gak tanggung-tanggung, gak diganti 1, 2, langsung diganti 5 kali lipat. Dan yang kedua, Samuel. Samuel anak yang diserahkan Hana kepada Tuhan itu dipakai oleh Tuhan menjadi nabi yang luar biasa. Nabi yang mengantar bangsa Israel dari zaman hakim-hakim masuk ke zaman monarki, zaman kerajaan. Karena dialah nabi yang mengurapi Saul dan juga mengurapi Daud menjadi raja. Jadi ini Samuel punya peranan penting dalam Alkitab. Dia juga hakim yang terakhir yang diakui secara nasional oleh bangsa Israel waktu itu. Dan dia adalah nabi yang mengurapi raja-raja yang pertama dari kerajaan Israel Raya. Jadi kita melihat apa yang diserahkan oleh Hana, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab itu mari masuk di tahun yang baru ini. Alami miracle of prayer. Amin. Alami mujizat dari doa. Alami keajaiban doa. Tuhan akan menyatakan pertolongannya, mujizatnya melalui doa kita. Amin. Orang yang percaya dengan yakin berdoa, sangat besar kasihannya. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat di tahun yang baru ini. Haleluya.